Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kita mulai. Langsung tak share screen aja ya teman-teman. Kelihatan belum layarku? Udah kelihatan belum, Rek? Kali lemot sih. Aman ya? Langsung saja. Jadi untuk analisis laporan keuangan syariah ini biasanya itu ada 4 analisis. Yang pertama ada analisis vertikal, analisis horizontal, analisis rasio, sama analisis arus kas. Nah, ini kita buatkan Excel. Jadi nanti atau besok teman-teman semuanya bisa langsung masukkan nominalnya aja, nggak perlu buat bagan dan lain-lain. Tapi kalau mau buat sendiri ya mau. Mod ya, sabar ya. S. Nah, ini model-model di udah tak record kok. Jadi ini ya ada analisis vertikal, horizontal, rasio sama arus kas. Nah, ini udah tak buatin. Jadi nanti teman-teman semuanya tinggal masukin nominalnya aja. Nanti udah ketahuan presentasinya berapa. Jadi di sini ada 6 laporan keuangan ya. Kalau biasanya lembaga yang menghasilkan laba itu ada laporan laba ruginya, ada neracanya, sama itu aja sih, 2 ini aja. Jadi ada laba rugi sama neraca. Nah, terus kalau dia itu nggak ada laba kayak lembaga zakat, itu laporan keuangannya cuma ada neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana infak, dan laporan perubahan dana kebajikan. Nah, ini setiap laporan itu harus dianalisis teman-teman. Nah, untuk akun apa aja yang perlu dianalisis itu tergantung kaliannya. Jadi kalau aku biasanya tuh nggak tak masukin semua, tak ambil yang penting-penting aja. Misal ini ya, kita pakai neraca ini kalau nggak salah punyanya Yayasan bukan, ini punya COVID Fris, maaf. Oh, ini punyanya Hotel Fitra Syariah. Hotel Fitra Syariah. Jadi di sini kan banyak ya, mulai dari aset dan lain-lain.
Ada aset, ada liabilitas, ada utang, ada modal, dan lain-lain. Nah, di sini biasanya tuh aku ambil yang kira-kira penting aja. Misal kalau asalnya itu yang tak ambil itu cuma dari kas, piutang, sama persediaannya aja. Kenapa? Karena yang penting menurutku ya tiga itu di aset lancar. Terus di aset tetap biasanya cuma aku ambil kayak kendaraan, tanah, kayak gitu-gitu. Untuk kayak perlengkapan dan lain-lain itu biasanya aku nggak ambil karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bukan nggak terlalu penting sih, nggak terlalu itu sih maksudnya ya nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Jadi diambil yang berpengaruh aja. Misal aset lancar sama aset tidak lancar, iya digabungin. Jadi gini, apa namanya ini kan, misal ini ya, ini 2018 itu 85 juta, sedangkan 2019 itu 687 juta. Nah ini kan kenaikannya cukup tinggi ya. Nah biasanya kayak gini-gini ini yang aku ambil. Cuman kalau selisihnya dikit, kayak misal ini, itu biasanya aku nggak ambil, aku ambil yang lain kayak gitu. Jadi aku memang biasanya ngambil itu yang perubahannya itu cukup drastis gitu teman-teman. Nah di sini untuk teknisnya ya kalian tinggal masukkan aja data tahun 2019 dan data tahun 2018 dimasukkan. Di sini kan kasnya 297 1, terus 2018-nya 3409. Berarti di sini kan ada penurunan ya kalau misal kita menggunakan analisis horizontal. Tetapi karena kita menggunakan analisis vertikal yang dimana dia itu merupakan analisis per pos. Jadi pos aset sendiri, pos hutang sendiri, pos ekuitas sendiri. Jadi nggak melihat yang namanya periode teman-teman. Jadi nggak antar periode. Sedangkan kalau horizontal itu perbandingan antar periode. Jadi bedanya di situ. Nah, artinya vertikal di sini kan misal dari pos aset ya. Pos aset itu jumlah asetnya itu selalu di 100% kan. Karena ini pos aset. Nah, dari sini kita dapat tahu kira-kira yang paling mendominasi di aset itu apa, gitu kan. Nah, ternyata yang paling mendominasi di sini itu yaitu aset tetapnya. Aset tetapnya itu sebesar 93,17%. Nah, kenapa kok bisa aset tetapnya 93? Ya karena di sini kan perusahaannya hotel ya, di mana hotel kan punya perlengkapan yang banyak ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi dari sini tuh artinya tuh kita itu dapat tahu kira-kira dari aset lah, dari total aset itu yang paling mendominasi itu dari akun apa. Nah, karena di sini hotel, maka jelas aset tetap itu 93% dari total asetnya gitu. Sedangkan kas itu cuma 4,88%. Kayak gitu. Jadi nanti kalau mau diinterpretasikan, ya bilang aja berdasarkan analisis vertikal di pos aset ternyata 93,75% itu dimiliki oleh aset tetap karena uh, sebentar ya, karena apa namanya, karena dia kan perusahaan hotel, berarti kayak make sense aja kalau misal aset tetapnya 93,7% dan sisanya uh, misalnya kas ini dan sisanya di lebih banyak di kas dan setara kas kayak gitu. Jadi nanti interpretasinya itu ngejelasin setiap pos. Liabilitas itu berapa, yang paling mendominasi itu utang apa, sama ekuitas juga yang mendominasi itu utang apa. Terus saldo dana ini juga nanti dilihat yang mendominasi akun apa kayak gitu. Nah, terus cara perhitungannya itu gini, teman-teman. Jadi di presentase tahun pertama atau tahun 2018, nah itu ini. Misal kas setara kas ya, berarti kas setara kas tahun 2019 itu kan 2917233. Nah, itu dibagi dengan jumlah asetnya. Nah, kalau pakai Excel jumlah jumlah asetnya ini di absolut, artinya selalu tetap. Jadi
semua akun-akun ini, kas, piutang, piutang lain, persediaan, aset tetap, kendaraan, dan lain-lain, itu selalu dibagi jumlah aset. Ya. Jadi 2971 dibagi jumlah aset, piutang usaha dibagi jumlah aset, piutang lain-lain dibagi jumlah aset, kayak gitu. Nanti kalian pasti ketemu presentasenya. Nah, sama yang di tahun kedua, itu ya berarti 3409 dibagi 47 kayak gitu. Dan 47-nya ini selalu di absolut. Angka 47 atau jumlah asetnya itu selalu di absolut biar formulanya enak. Jadi 47-nya itu absolut itu artinya tetap ya. Jadi dibaginya itu tetap yaitu 47. Kalau misal nggak di absolut, di Excel itu pasti baginya ke bawah kayak gitu. Nah, makanya fungsi absolut ini ditetapkan, artinya biar gak gonta-ganti pembagiannya. Gitu. Dari sini ya apa? Dari analisis vertikal ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Aku mau izin tanya. Halo? Mau tanya. Ya, sorry. Gak ada suara ya? Halo, Div. Aku mau tanya. Masuk gak suara aku? Oh iya, gimana? Ya. Tadi kan yang kamu bilang kan di akun-akun tuh nggak semuanya dicatat, cuman yang penting-penting aja, nggak semuanya. Uh, Nah, kalau yang buat totalnya itu nanti kan absolut kan. Nah, total uh, itu tuh dihitung sesuai laporan keuangan total semuanya, meskipun nggak dicantumin semua di sini, atau total dari yang kita masukin aja gitu. Oke, totalnya itu berdasarkan laporan keuangannya tetap. Jadi meskipun kita nggak masukin salah satu atau beberapa akun di sini, cuman jumlah atau total asetnya itu harus sama sesuai laporannya. Kayak gitu. Oh, oke. Makasih, Div. Sama. Ada yang lain enggak? Aman tak? Kalau aman tak lanjut ke analisis horizontal. Maaf ya rame. Kita lanjut aja ya, ada analisis horizontal. Nah, jadi kalau analisis horizontal itu dia lebih menganalisis secara periode, teman-teman. Jadi eh, dia itu menganalisis apakah dari periode sebelum dan sesudah atau periode saat ini itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, makanya untuk kolomnya ini berbeda. Kalau vertikal vertikal tadi kan perbandingan antar pos ya. Kalau pos aset ya berarti dibandingkan sama pos aset. Kalau pos utang berarti dibandingkan sama pos utang. Nah, kalau apa namanya? Apa tadi? Maaf. Nah, kalau kalau di Sere, uami sumpah. Nah, kalau di sini itu perbandingannya lebih ke antar tahun atau antar periode. Aku mesra. Wes ya, jadi caranya kita harus mengurangi tahun yang lebih tinggi dikurangi tahun yang lebih rendah. Gimana? Jadi kayak gini. Jadi di kolom kenaikan atau penurunan itu 2019 dikurangi 2018 ketemu. Ternyata ada penurunan sebesar 438. Nah, untuk presentasenya ya tinggal dibagi aja antara kenaikan dibagi dengan tahun 2018. Ketemu presentasinya. Nggak perlu diabsolut karena ini kan pasti berbeda-beda kayak gitu. Terus ya sama, misal ini piutang usaha ya. Tahun 2018 itu 85, terus tahun 2019 itu 687. Nah, berarti kalau positif berarti ada kenaikan senilai 600. Nah,
persentasenya berarti 602 ini dibagi dengan 85 kayak gitu. Nah, nanti interpretasinya ya berarti dicari, kan nggak mungkin ya kita interpretasi satu-satu ya. Jadi dicari yang paling mendominasi aja. Misal katakanlah di sini kas dan setara kasnya ini misal eh, perbedaannya jauh ya. Misal ini 5 juta. Nah, 5 juta berarti terjadi penurunan sebesar 40 terjadi penurunan sebesar 2 juta atau 4,58%. Nah, kira-kira ini terjadi karena apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan karena di tahun 2019 itu dilihat hutangnya juga mungkin di tahun 2019 itu hutangnya dia berkurang. Nah, sedangkan di tahun 2018 misal hutangnya itu lebih besar daripada 2019. Artinya kan kalau hutangnya 2018 lebih besar, otomatis kas yang diterima perusahaan kan juga semakin besar kayak gitu. Jadi bisa dianalisis apa ya? Bukan dianalisis ngawang sih ya, kayak dikira-kira aja. Jadi kayak penurunan kas dan setara kas pada tahun 2019 bisa saja terjadi karena pengurangan variabel hutang pada tahun 2019 karena pada tahun 2018 variabel hutangnya itu lebih tinggi daripada tahun 2019. Nah, hal itu yang mengakibatkan kas atau setara kas pada tahun 2018 itu lebih besar daripada kas dan setara kas di tahun 2019 kayak gitu. Jadi dilihat apa namanya yang paling besar lah presentasenya. Terus mungkin ini dari segi piutang usaha. Nah, piutang usaha kan ini sampai 700-an. Nah, dijelaskan kenapa kok piutang usahanya itu bisa selisih sebanyak ini. Nah, kalian cari variabel-variabel yang sekiranya bisa meningkatkan piutang itu karena apa kayak gitu. Kan nanti kalau kas kan salah satu variabelnya karena dia hutang makanya kasnya bertambah. Nah, kalau piutang itu seperti apa? Terus kalau persediaan itu seperti apa kayak gitu. Gitu. Terus sampai ke dana zakat, dana infak dan semuanya. Kalau dana zakat dan dana infak ini kan hanya ada di lembaga zakat ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan biasanya biasanya cuma sampai ekuitas gitu. Nah, dari sini ya apa ada yang mau ditanyakan, Ndak, Rek? Jadi nganalisisnya itu enggak usah semua. Yang penting tiap laporan itu dianalisis. Misal ini kan neraca. Terus nanti laba ruginya itu juga dianalisis. Misal ternyata jumlah tahun kedua itu dia mengalami keuntungan, sedangkan tahun pertama itu dia tidak mengalami keuntungan. Nah, itu dicari kenapa kok bisa dia untung dan kenapa kok dia bisa rugi kayak gitu. Wah, mungkin pas waktu dia rugi itu bebannya tuh terlalu besar. Nah, di tahun kedua dia mencoba untuk mengepres bebannya sehingga lebih kecil daripada nominal beban tahun sebelumnya. Makanya di tahun kedua dia bisa mendapatkan laba sebesar berapa-berapa. Kayak gitu narasinya. Jadi kalian itu juga harus bisa tahu gitu loh kira-kira ini perubahannya itu karena apa. Nah, itu dianalisis dari sininya juga dari akun-akunnya kayak gitu. Itu saya sama halnya nanti perubahan dana zakat juga terus apa namanya dana ambil juga kayak gitu. Dari sini aman tak? Sebelum aku lanjut, nanti ada ini kok tak kasih jedok juga terkait rasio, terus nanti interpretasinya karena apa, terus mungkin nanti bisa tak tambahin juga kenaikan kas itu variabelnya apa aja yang bisa menaikkan kas, terus variabel apa aja yang bisa menaikkan piutang. Nanti tak tulis di sini semua, cuman ini masih
belum 100% ya, aku baru bahas rasio gitu. Aman tarik analisis rasio. Nah, kalau analisis rasio ini, dia itu lebih menganalisis terkait efektivitas perusahaan itu seperti apa dari segi profitabilitasnya, dari segi likuiditasnya, dari segi solvabilitasnya, kayak gitu. Nah, ini kan harus tak buatkan Excel kayak gini ya. Nah, yang di sisi sini, yang ini itu buat rasio-rasio lembaga zakat. Jadi eh, rasio likuiditasnya itu sama, ada current rasio, tapi bedanya di sini ada cash to zakat rasio sama bulan kas bertahan. Rasio likuiditas itu ada ini. Jadi kalian tinggal memasukkan, ya nanti tak kirim Excelnya. Jadi di sini kalian tinggal tinggal masukkan nominalnya aja. Misal di sini aset lancarnya 100.000 ya. 100.000 Jirolu. Terus hutang lancarnya itu katakanlah 50.000. Nah, di sini langsung kelihatan presentasenya. Jadi kalian tinggal memasukkan nominalnya aja. Itu. Soalnya ini wis tak rumus. Ini dibagi ini. Pes. Nah, ini rasio-rasio yang ada di zakat. Rasio solvabilitas zakat, rasio dan amil zakat, rasio aktivitas zakat. Mungkin ke double-double ini nanti bisa dihapusin. Nah nasinya sini ini tuh apa namanya rasio pada perusahaan biasa. Jadi nggak ada kaitannya sama zakat. Jadi semua perusahaan itu biasanya pakai rasio ini. Nah, di rasio profitabilitas itu ada GPM, ada UPR, ada NPM, ada ROA, ROE. Nanti mau tak tambahin buku kayak gitu. Nah, nanti kalian ya wis tinggal masukin aja. Misal nah, nah di sini tuh biasanya tuh biasanya Nah, di sini biasanya tuh aku ngumpulin dulu data-datanya. Jadi nanti biar tinggal dibagi-bagi. Jadi aku udah taruh semua datanya di sini. Kalau profitabilitas kan terkait aset, hutang, ekuitas, sama laba-laba ya, sama pendapatan juga. Nah, itu aku taruh semua di kolom ini. Nah, terus nanti tinggal dibagi aja. Misal GPM ini ya. GPM tahun 2020 berarti sama dengan GPM kan rumusnya laba kotor dibagi pendapatan. Jadi tulis laba kotor dibagi pendapatannya berapa, seret. Nah, langsung ketemu persennya kayak gitu. Jadi ini kan udah ada rumusnya, jadi disesuaikan aja gitu. Sama halnya rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini ada QR, ada BR, ada LAR, ada LER, banyak sama solvabilitas. Nah, nanti itu wes tak buatkan ini juga terkait eh, terkait apa namanya GPM itu rasio buat apa. Nah, ini udah tak tuliskan. Kalau GPM itu menjelaskan besaran laba yang diterima oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai. Nah, rumusnya kan laba kotor dibagi total pendapatan. Nah, berarti seberapa besar artinya itu GPM itu seberapa besar sih laba yang diterima perusahaan itu dibandingkan dengan beban-beban yang telah dia keluarkan gitu. Nah, kalau misal apa namanya beban-bebannya lebih besar daripada labanya, berarti kan di situ GPM rasionya dia nggak baik kayak gitu. Tapi kalau labanya itu lebih besar daripada biaya-biaya yang terpakai atau biaya-biaya sudah dikeluarkan, berarti GPM perusahaan tersebut bagus karena labanya lebih besar kayak gitu. Tuh kalau di rasio. Jadi nanti
sudah ada keterangannya di sini, jadi tinggal kalian interpretasikan aja baik atau enggak perusahaan tersebut dalam memperoleh laba. Misal tadi GPM ya, katakanlah GPM-nya atau labanya itu lebih besar dari pendapatan, artinya kan GPM-nya baik. Ya udah dijelaskan berdasarkan analisis gross profit margin, perusahaan ini memiliki GPM yang baik karena laba laba kotor yang diterima itu lebih besar daripada laba kotor. Ya, pokoknya laba kotor yang diterima itu lebih besar daripada biaya-biaya yang terpakai gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa eh, laba yang diterima perusahaan itu dengan pertimbangan biaya yang terpakai sudah baik. Kayak gitu-gitu toh interpretasinya. Jadi rasionya itu lebih kayak baik nggak sih kondisi perusahaan. Jadi nanti interpretasinya ya baik atau enggak kayak gitu. Terus ada juga nanti apa ya ROE, ada pokoknya yang hutang-hutang kok, likuiditas kalau nggak salah. Nah, quick ratio ini kan apa namanya, apakah kasnya itu kasnya itu apa namanya, kas yang dimiliki perusahaan itu bisa menutupi nggak dengan deposito perusahaan apabila nanti perusahaan itu mengalami kebangkrutan, aset-aset lancarnya itu bisa dijual apa enggak kayak gitu. Itu nanti tak jelasin di sini semua. Terus dari analisis rasio ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Setelah itu tak lanjut deh arus kas. Arus kas se- arus kas ini ada CFO, CFI sama apa aja ya? Operasional, investment, kali ya kok sih. Oh, saya tak ini. Semoga ada ada arus kas operasi, investasi sama pendanaan. Nah, ini kurang pendanaan aja, nanti tak tambahin. Itu mana bahasa Inggrisnya ini? Arus kas pendanaan itu bahasa Inggrisnya apa? CFD, CFO, CFI, kas for, ya situlah. Pokoknya ada kas dari operasi, kas dari investasi, dan kas dari pendanaan. Kalau aktivitas operasi ya berarti penerimaan dan pengeluaran kas, penerimaan, pembayaran, kayak gitu-gitu. Nah, kalau aktivitas investasi ini lebih ke sarahan saham kayak gitu. Kalau kalau pembayaran hutang dan terus, nah ini kan udah ada apa? Wes kayak gitu. Nah, ini wes ada apa namanya rasio-rasionya juga. Rasio arus kas operasional terhadap kewajiban lancar, yaitu CFO dibagi kewajiban lancar. Nah, itu wes nanti kalian pokoknya tinggal masukkan apa namanya nominale, nanti langsung keluar rasionya. Nah, itu nanti tinggal interpretasi aja. Nah, nanti wes tak sediakan jidoks ini buat
tahu apa namanya rasio arus kas operasional terhadap kewajiban lancar ini digunakan untuk menghitung apa, kenapa kok harus ada perhitungan kayak gini. Nah itu nanti tak jelaskan semua di sidoknya kayak gitu. Soalnya kalau tak jelaskan di sini terlalu banyak rasionya rek. Jadi mending tak jelaskan deh apa namanya jidoknya aja. Nanti kalau kalian bingung terkait interpretasinya ya apa, nah nanti bisa PC aku aja kayak gitu. Wes saya kayak gitu saya kurang lebihnya lah apa namanya ALKS. Jadi tinggal masuk-masukin aja, dilihat, dianalisis apa yang menjadi sebab dan akibat dia bisa begini, terus diinterpretasikan. Jadi kuncinya kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau nggak ada, tak kirim Excel sing tak rapiin sih tapi tak lengkap-lengkapin dulu. Ya para aman ta, gak aman ta. Aman ya? Aman, aman, aman. Ya wes. Di sini Jidok sama itu tak share deh grup dan teman-teman semua yang ada di sini. Kayak gitu aja. Semangat dicoba-cobai analisisnya. Wah, wes senang tak ngerapih no. Oke, Nambah semester lah 1 tahun lagi. sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.